Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham bagus ini dividen 11%, selisih 23% ke harga wajar, dan laba tertinggi di tahun 2023. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas PT ABM Investama atau saham dengan kode ABMM. Topik pertama, analisa harga saham dan valuasinya. Pertama dari aspek probabilitas. Probabilitas kenaikan dalam 5 tahun terakhir adalah 80%. Bahkan saham ini sempat naik 137% di tahun 2022. Tapi sayangnya pada bulan Januari, Juni, dan November, probabilitas kenaikannya cukup rendah. Kemudian kita lihat dari aspek historikal harga sahamnya. Saat video ini dibuat, ABMM di harga 3.540 dan harga tersebut mirip seperti harga pada bulan Januari tahun 2023. Jika kita lihat secara historical PBV ABMM mengalami penurunan dengan harga saham yang sama. Itu artinya terjadi peningkatan ekuitas sehingga secara valuasi PBV-nya menjadi semakin rendah. Ini merupakan proyeksi harga sahamnya. Apabila kita mengasumsikan ABMM bisa ke angka PBV 1,1 kali, berarti ada potensi harga sahamnya bisa naik hingga ke angka 4.300-an. Itu artinya terdapat potensi selisih harga sekitar 23%. Tapi ingat, ini hanya asumsi. Bisa benar, bisa juga salah. Topik kedua, proyeksi dividen. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, EPS di tahun 2023 diproyeksikan naik sekitar 10% dibandingkan tahun 2022. Dan jika kita memasukkan unsur ini ke dalam dividen per share, maka proyeksinya dividen yield akan naik dari 11,3 menjadi 12,4% dengan asumsi dividen payout rasionya sama. Kita lihat saja realitanya seperti apa nanti. Topik ketiga, kinerja Q3. Pertama, kasnya berjumlah 230 dan jika kita bandingkan dengan liabilitasnya sebanyak 1.400, itu artinya perusahaan ini butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Apalagi rasio DR-nya sudah tinggi dengan angka 211. Itu artinya dengan total hutang 1.400, perusahaan ini hanya punya ekuitas sebanyak 701. Dengan kata lain, hutangnya 2 kali lipat lebih besar dibandingkan ekuitasnya. Untuk mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Kemudian kita bahas dari aspek laba ruginya. Teman-teman bisa lihat di sini, pendapatan perusahaan mengalami peningkatan di tahun 2023. Begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Nah, tapi sayangnya karena kenaikan beban pokok pendapatan yang jauh lebih besar menyebabkan laba brutonya malah mengalami penurunan dari 392 turun menjadi 320. Di sini ada yang menarik. Yang pertama, kenaikan pendapatan lainnya dari 4,7 menjadi 26,9. Ada juga kenaikan dari bagian atas laba entitas asosiasi yang cukup besar. Hal inilah yang menyebabkan kenapa laba perusahaan masih bisa bertumbuh meskipun laba brutonya mengalami penurunan. Nah, ini merupakan informasi detail dari laba entitas asosiasi. Ternyata perusahaan ini mendapat sumbangsi laba dari PT Golden Energy Mines dengan nominal sekitar 112. Angka tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2022. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba periode berjalannya masih bisa mengalami peningkatan meskipun secara laba bruto mengalami penurunan. Topik keempat, poin tambahan. Seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa laba perusahaan bisa bertumbuh karena adanya pendapatan ekstra sehingga kita juga harus mempertimbangkan hal ini sebelum mengambil keputusan. Itu artinya laba yang bertumbuh bukan murni karena pendapatan usahanya tapi karena ada faktor X. Topik kelima, poin minus tentang saham ini. Yang pertama, teman-teman tadi sudah bahas bahwa laba brutonya mengalami penurunan karena kenaikan beban pokok pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan kenaikan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Selain itu ada juga sumbangsi laba dari pendapatan lainnya dan laba entitas asosiasi. Sehingga hal ini mencerminkan bahwa laba di tahun 2023 ini tidak murni berasal dari kinerja pendapatan perusahaan secara operasional saja.
Berikutnya, rasio DER-nya sudah tinggi dengan angka 211%. Itu artinya hutangnya 2 kali lipat dibandingkan modal mereka. Selain itu, dari aspek dividen, ternyata ABMM ini pernah absen membagi dividen di tahun 2021 berdasarkan data yang ditampilkan. Demikianlah pembahasan singkat saham ABMM. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama, Baca Saham untuk pembahasan review saham, dan Baca Saham dari nol untuk pembahasan edukasi saham. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living atau Hidup dari Saham. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.